Anak-anak sangat senang ujian sudah usai, dan liburan panjang sudah di depan mata. Liburan panjang di Madrasah Miftahut Taubah ini 2 kali dalam setahun, yaitu saat bulan Ramadan atau bulan puasa dan bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Dan di akhir Dzulqa'dah ini sebenarnya madrasah sudah libur, tidak ada kegiatan belajar dan mengajar. Hanya saja masih ada rangkaian perlombaan untuk semua para santri, jika siang untuk lomba non-akademis, seperti halnya lari kelereng, mencari sahabat dan yang lainnya. Sayangnya lomba tarik tambang tidak ada kali ini, padahal dulu di zamanku itu lomba yang sangat dinanti-nanti santri laki dengan penuh antusias. Mungkin sekarang berbeda karena santri yang sedikit dan kebanyakan dari mereka masih kecil. Jika malam adalah lomba akademis seperti halnya membaca Al-Quran, berpidato, cerdas cermat, dan yang lainnya. Lomba berlangsung hingga beberapa hari dan malam. Dulu lomba lari kelereng jadi ajang unjuk kebolehan bagi santri laki. Strategi jitu dan konsentrasi penuh dibutuhkan untuk memenangkan perlombaan ini. Yang kurasakan dulu saat kelerengku berhasil mencapai garis finish, rasa puas dan senang langsung menyeruak. Anak-anak dengan semangat membara berlomba-lomba mendorong kelereng mereka. Sorakan penonton membahana, menambah semarak suasana. Setiap langkah mereka kehati-hatian agar kelereng tidak jatuh. Ekspresi wajah penuh konsentrasi saat berusaha mencapai garis finish. Momen jatuh bangun menjadi kesenangan tersendiri dalam perlombaan penuh semangat ini. Berbicara soal kelereng, sayangnya sekarang jarang sekali melihat anak-anak bermain kelereng lagi, mungkin karena terlalu banyak HP yang menyita perhatian mereka. Tapi kenangan manis saat lomba lari kelereng akan selalu tersimpan di hati. Ini adalah lomba mencari sahabat. Setiap ada lomba di madrasah, lomba ini jadi favoritku setelah tarik tambang. Penjelasan singkatnya peraturan perlombaan ini, kedua mata pemain ditutup. Secara acak mereka akan dipilih antara mencari atau menghindar. Si pencari untuk memenangkannya, dia harus segera menangkap lawannya sebelum waktu yang ditentukan habis, yaitu 3 kali pukulan kentongan. Dan untuk si penghindar untuk memenangkannya harus menghindar dan bertahan untuk tidak tertangkap sembari memukul kentongan 3 kali dalam waktu berskala. Barulah dia dinyatakan menang. Perlombaan ini tak pernah luput untuk mengocok perut penonton dengan tingkah laku para pemainnya. Semua anak-anak sangat senang, tertawa lepas tanpa beban, dan seakan lupa sejenak tentang hafalan yang akan disetor, tentang kitab kuning harus dimaknai, tentang bait-bait untuk dihafal, dan pelajaran untuk difahami. Artinya perlombaan ini sukses membuat para santri sangat terhibur, setelah sebelumnya mengikuti ujian yang melelahkan dan begitu menguras energi. Dengan diadakannya perlombaan ini, para santri bisa menunjukkan skill atau keterampilannya masing-masing, dan menjadi wadah untuk mengekspresikan bakatnya. Tidak sedikit para alumni datang hanya untuk menonton perlombaan ini. Ada yang untuk melihat anak mereka, ada juga untuk mencari hiburan setelah lelah bekerja, dan ada juga hanya untuk bernostalgia dan mengingat masa kecil, seakan melihat kembali dirinya yang dahulu pada saat perlombaan seperti ini. Perlombaan ini bukan sekadar tentang siapa yang keluar sebagai juara, ini adalah waktu untuk merayakan dedikasi para peserta, semangat sportivitas yang ditunjukkan, dan ketekunan mereka dalam menghadapi tantangan. Kita melihat yang kuat berlomba dengan sekuat tenaga, seniman menampilkan bakat mereka yang memukau, dan para akademisi yang dengan cermat memecahkan masalah kompleks. Namun, di balik kegembiraan para pemenang, ada pelajaran berharga yang bisa diambil oleh semua. Bagi mereka yang mungkin tidak meraih juara, akhir perlombaan adalah pengingat bahwa proses jauh lebih penting daripada hasil. Perjalanan untuk meningkatkan diri, pengalaman bekerja sama dengan tim, dan keberanian untuk mencoba adalah kemenangan sejati yang akan dibawa seumur hidup. Seperti inilah perlombaan di Madrasah Miftahut Taubah ini. Setiap perlombaan membawa kisahnya sendiri, di mana akan menjadi kenangan yang akan selalu diingat seumur hidup.